warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Ar-Rawnaq, kami harap kita masuk ke dalam ruangan masjid. Bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, paranormal, paham. Sahabat-sahabat kita, pada hari ini insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kali ini di masjid di Dusun Air Petaling di Desa Penagan, selepas melakukan sholat isya, tarawih dan witir yang spesial hari ini, hari Senin tanggal 18 April 2022, dan malam ini malam spesial 17 Ramadan, dan akan ada ceramah tentang nuzul Quran. Dan siapa lagi penceramanya kalau bukan Ustadz Taki. Nah, beliau Ustadz Taqiyuddin, dan beliau lagi merahasiakan apa materi yang beliau sampaikan. Kira-kira judulnya apa, Ustadz? Judulnya. Karena malam nuzulul Quran ya nuzul Quran ya. Nuzul Quran ya? Yes. Tentang masalah Quran. Tentang masalah Quran ya. Baik, terima kasih Ustadz, dan sudah hadir tokoh kayak di sini yaitu Haji Ram dan Haji Suardan. Kemudian ada Bang Boy Karota. Ada Pak Haji Yusri di sana. Dan di balik tirai ini ada kaum Hawa yang belum bisa diperkirakan jumlahnya berapa. Dari suaranya kayaknya lebih dari 2 orang nih. Dan juga hadir para pemuda. Nah, ya, pemuda itu kalau dikasih kamera langsung lambai. Ya. Para tokoh masyarakat dan bersama rakyat di Dusun Air Petaling juga telah hadir. Dan yes, sahabat-sahabat cinta, juga kawan-kawan dari Sungai Liat sudah hadir, Ustaz Ruslan dan Bang Sirwan. Nah, ada Pak Kadus. Tuh, para mujahid-mujahid ini muda sini depan. Ini. Sini. Ya, sahabat-sahabat cinta, persiapan Ya, sudah dilakukan, dan insya Allah MC-nya spesial dari Sungai Liat yaitu Haji Suardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi hamdan wa syukurillah la ilaha illallah wa la syarika lah wa sallallahu ala Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau hendak menanam sayur, janganlah banyak ikutan dibakar. Cakep. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi ahli syukur, Amin. dan mudah-mudahan juga kita menjadi ahli sabar. Amin. Karunia Allah, pertolongan Allah, dan rahmat Allah, kita di hari ke-17 Ramadan, ya, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid Ar-Rawnaq Dusun Air Petaling, ya, dan Pak Kadus yang kami muliakan, dan hadir dengan kami ada Ketua DPD PKS Kabupaten Bangka, Ustadz Boy Karota, masih muda. Ada juga anggota dewan kami, Dr. Zaril Al-Ghifari. Assalamualaikum. Ya,
Amin ya Allah. Dan yang mudah-mudahan yang kami banggakan dan yang kami cintai Ustaz muda kita, Ustaz Kamiludin, yang saat ini Allah berikan karunia lewat pemahaman keilmuan sehingga beliau insya Allah nanti akan berdakwah kepada kita pada malam hari ini, khususnya nanti dalam rangka memperingati Nuzul Quran. Salam dan salam serta tercurahkan pada baginda kita yang Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Sahabatnya, pengikut yang setia bagi Allah yang akhir zaman. Dan tentunya kita malam hari ini di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia dan melaksanakan kegiatan yang luar biasa mulianya. Bahkan kita pun mengikuti apa yang kita diberitakan oleh baginda kita Nabi Muhammad untuk melaksanakan syiar di bulan Ramadan ini, khususnya di malam hari. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita semua dan tanda-tanda bahwa kita termasuk orang yang diampuni dosa dan kesalahannya yang masa lalu hingga saat ini dan mudah-mudahan yang akan datang. Ibu-ibu, kedengaran? Kelihatan? Alhamdulillah. Jujur ya. Ya, kami membawa Ustaz dari Arab ini. Masya Allah. Ya, kalau ada ojek lihat ini rugi. Ya, ya kalau nak buka itu harus izin nih Pak Kiai Pak Kiram. Ustaz muda ini dari Arab, keturunan Arab, ini wajah orang Arab. Ya. Baik, kami mohon dan berharap mudah-mudahan kehadiran kami di tengah-tengah Bapak-bapak, Ibu dan anak-anakku di Masjid Al-Fatihah ini mudah-mudahan ada semacam nasihat, mudah-mudahan kepada pengurus masjid yang mewakili Bapak Haji Ilham, kami persilakan untuk beri sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak pemimpin kita juga dari Dewan PKS untuk yang lagi Bapak Dokter Beda Haji. Amin ya Allah. Ada asing lagi. Dulu pernah juga waktu anak-anak kita lomba dia juga yang membawanya dari pengadilan dokter, tapi sekarang masih dokter, masih hewan. Alhamdulillah dari Bapak Ustaz yang kami cintai, dan saya tidak sudah sebut satu persatu karena tadi sudah lama sekarang lupa. Jadi semuanya kami sayangi dan kami cintai. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada malam yang penuh keberkahan ini, malam 17 Nuzul Al-Quran, kita hadir tamu-tamu atau safari atau silaturahmi dari jauh ke tempat kita. Disinilah kita banyak bersyukur karena setiap tempat mengalokasi orang alim atau orang raja ataupun biasa akhirnya datang ke tempat kita, kita banyak bersyukur karena keberkahan kedatangan para tamu itulah yang sangat kita terimalah, dikatakan di tempat kita. Kalau kita tak tahu dari mana lagi, entah tempat mana lagi. Jadi semua orang kalian dadar, jadi pembesar dadar, kurasa tempat itu kurang, kata kita terbunuh. Jadi alhamdulillah ada malam yang penuh berkah ini kita masih kedatangan tamu belum kita kenal. Nah, sekarang kita satu persatu kita perkenal karena
ke persatuan. Jadi kalau kita saling kenal mengenal cinta menyinta, itu yang kita ajaran dari Rasulullah SAW. Salawat serta salam tak lupa kita ajarkan dan tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Karena alhamdulillah beliau pun sampai wafat sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita juga sampai kita wafat beliau masih sayang. Jadi kita masih termasuk umatnya yang dicintai, dengan syarat kita masih bisa menjalani sunnah-sunnahnya seperti yang apa ada kita seperti di dalam kisah bulan ini. Itu termasuk sunnah, karena silaturahmi itu sunnah besar dari Nabi kita Muhammad. Karena kalau kajian silaturahmi paling kenal katanya itu banyak umur. Padahal umur yang telah ditetapkan. Tapi maaf Ustaz, saya juga bukan Ustaz, tapi faedahnya umur itu panjang. Meskipun umur 20 kalau sudah dipergunakan untuk bermasyarakat, bersilaturahmi, berkawan, berteman, segala sebagainya, itu termasuk umur panjang. Karena semasa umurnya 20 tahun sudah dipergunakan untuk jalan kebaikan. Bukan umur 200 tahun, tapi semasa hidupnya tidak dipergunakan untuk di masyarakat. Itu kata anak-anak sekarang nol konten. Itu nol konten. Tapi kalau umur kita masih ada dari yang maha kuasa, umur yang masih ada kita pergunakanlah untuk bermasyarakat. Jadi itulah termasuk umur banyak. Nanti Ustaz yang tahu, kami nanti tahu dengan maaf saudara, bukan anak, tapi kita kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kami termasuk dusun ya, Pak Dewan, karena Pak Ustaz dusun lebih maklum. Jadi apa di segi fasilitasnya kuranglah daripada yang lebih. Kalau kurang itu mungkin lebih kan. Jadi maklumlah fasilitas dusun ya Pak Ustaz. Jadi apa artinya? Kurang juga ya. Tadi Pak Dewan sempat tanya berdoa aku. Saya pasti tahu jadi ya kalau kado serta kalau. Jadi apa hadir, tapi alhamdulillah kita masih hadir. Sebenarnya lah orang-orangnya. Dan kalau di dusun bukan di desanya. Kami ini termasuk desa dusun 9. Jadi wilayah desa Penagana masih ada lebih dari 9 lagi dusun. Lewat termasuk dusun, jadi banyak dusun. Jadi maklumlah kalau ada banyak anaknya, menumpah emaknya kan mungkin macam-macam lah Pak Dewan. Jadi kami ini karena desa ini banyak anak Pak ya, mungkin apa artinya dengan anak-anaknya Pak, mungkin di Beko, menerangkan desa ke Kota Kapur, anak-anaknya. Jadi mungkin kemajuan itu juga wah, kurang lebih. Jadi kalau adanya anak urus kan jadi apa arti? Jadi kami sebagai juga di masjid padawannya bapak-bapak yang hadir juga kalau kami sebagai masyarakat maklumah, masyarakat petani ya kadang-kadang apa arti lah yang mengurus masjid kami juga alhamdulillah apa arti yang mengenal dari dulu, tapi sedikit demi sedikit insyaallah kami bakal juga. Tapi juga kalau ada lebih-lebih dari dewan-dewan yang di Sungai Liat jadi kita mengundang apa untuk kemajuan masjid dan sederhana lah. Maklumlah mentalinya pakai makan anaknya. Jadi pak-pak yang keseno kami harap juga menunjukkan numpang apa kami terima dengan jadi 10. Lalu pakai maklumlah menanam banyak tadi ya, jadi macam-macamnya lah. Jadi mungkin ingin lebih ada kepentingan apa? Oh kami terima kepada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menentukan hati orang-orang yang membantu dalam semangat ya. Jadi mungkin kata sambutannya banyak kelamakan berlombokan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Anjuran. Mudah-mudahan Pak Haji dan keluarganya dan juga tetangga-tetangganya dan juga orang-orang di sini oleh Allah Subhanahu wa taala wasilahnya lewat Pak Haji diberikan kemudahan urusan hidup dunia. Amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang mulia, ternyata hanya orang-orang yang memuliakan Ramadan, yang memuliakan bulan Ramadan, inilah yang Allah berikan pertolongan. Yang sakit diberi sehat, yang miskin diberi kaya, Amin. yang ada jodoh diberi jodoh, yang anaknya nakal dicerdaskan, Amin. baguskan akhlaknya. Tapi mudah-mudahan nanti akan dipuas penuh oleh Pak Ustadz kita ya. Nah, sebelum nanti Pak Ustadz akan menjelaskan dan menguraikan tentang keutamaan nuzul Quran ini, kami minta waktu ketua kami, Boy Koroka, akan menyampaikan sambutan sedikit ya, maksud dan tujuan kehadiran kami di tempat ini pada beliau berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan Pak Haji Ram selaku tokoh masyarakat, Pak Kadus, Pak RT dan seluruh masyarakat Dusun Aik Temaling yang kami banggakan dan juga kami cintai. Yang saya hormati juga para pengurus DPD, ada Ustaz Soehartan yang MC tadi. Beliau ini Sekretaris DMI Provinsi Pulau Belitung, Dewan Masjid Indonesia. Yang saya hormati juga Dr. Zaril selaku anggota DPRD Kabupaten Bangka, dan yang kami cintai dan kami muliakan Ustaz Taqiyuddin, orangnya asli Jade, anak istri dua ya, anak istri dua anak, kalau istri Siko tinggal di Palembang tapi dia banyak ngajar di Pondok Pesantren Jade. Baik Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah SWT, selebihnya juga Allah Subhanahu wa taala di malam 17 Ramadan Allah pertemukan kita insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang bisa jadi ada mungkin saudara kita, ada saudara kita, ada kenalan kita yang Allah kasih ujian hari ini dalam keadaan sakit, dan kita termasuk orang yang harusnya bersyukur, abdul syakuran, orang-orang yang pandai bersyukur karena memang Allah berikan kita salah satu nikmat dunia yaitu nikmat sehat, hingga mudah Allah pertemukan kita di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Alhamdulillah. Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak panjang, aku hanya menceritakan tentang apa PKS sampai ke paling. Setahuku sejak menjadi ketua PKS Kabupaten Bangka 2014 baru sekali inilah kemudian Allah izinkan, Allah kasih jalan, kemudian silaturahmi ke Talim. Kalau teman-teman ke Z lah, ke Penagan lah, ke Mujie lah, ke Talim lah, dan Allah takdirkan hari ini 17 Ramadan 1443 Hijriah, Allah takdirkan kami untuk berada di sini. Bangga, senang, dan terima kasih banyak sambutannya masyarakat Aik Talim, karena memang bagi kami, bagi PKS, bagi Partai Keadilan Sejahtera, silaturahmi adalah salah satu jalan yang Allah bukakan untuk memperpanjang umur, kata Pak Haji tadi, untuk memperluas rezeki, dan yang paling penting untuk saling mengingatkan. Siapa tahu kalau kita di surga saling tengok gitu kan, atau mungkin ada yang masih nyerempet-nyerempet ke neraka, kita bisa saling mengingatkan. Oh dulu waktu dia itu kita pernah ketemu, pernah sama-sama berbagi ilmu, kemudian kita bisa saling mengajarkan. Insya Allah seperti itu niat kami Bapak Ibu sekalian, menjaga silaturahmi, menyambung silaturahmi dari PKS Partai Keadilan Sejahtera dengan masyarakat Aik Talim. Yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa mohon doa dan dukungannya. PKS hari ini Allah amanahkan 2 kursi kabupaten, Dr. Zaril 1 dari Dapil Sumalia, ada Pak Marianto dari Dapil Pemali Puding Bakam.
silakan kemudian berkomunikasi, saling membantu, saling memberikan solusi. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya bangga, terima kasih, senang hati kemudian disambut dengan sangat meriah di sini dengan mobil khusus dari keluarga Pak Haji Ram. Dari jelang berbuka, sholat isya, tarawih, insyaallah nanti kita dengarkan sama-sama tausiah dari Ustaz Taki. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau dari ada salah kata, salah tingkah, salah perbuatan. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Boy Karoka, Ketua DPD PKS Kabupaten Bangka. Ya, beliau juga selain sebagai ketua juga sebagai pedagang sapi dan kambing. Jadi nanti suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu di sini berkorban sapi atau berkorban kambing, akikah kambing, nanti silakan hubungi beliau. Insya Allah nanti diberikan harga khusus. Amin. Harga persaudaraan kita malam ini ya. Ya. Baik. Burung merpati, burung kediri. Ura. Ura ya. Semoga kita semua selalu menjaga hati. Amin. Karena lebaran sebentar lagi. Amin. Jadi maksud saya bapak-bapak, ibu jangan leteh loh. Insya Allah leteh kita hari ini di dunia, insya Allah balas nanti dengan kebahagiaan yang luar biasa di akhirat. Ya, kami persilakan sepenuhnya kepada Ustaz muda kami. Ya, beliau tadi mengaku dari Arab, bukan dari Jeddah kok, Jeddah lalu ke Jadeh Pak. Dari Jadeh, asal dari Jadeh, dari Jeddah. Ustaz Tekudin, mudah-mudahan beliau diberikan kami oleh Allah SWT untuk menyampaikan keutamaan nuzul Quran kepada kita semua. Ya, baik, mari kita dengar, baca jangan tidur. Oh, kita sama-sama mudah-mudahan ada bagian dari amal bagi kita semua. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahjong 9 waktu Pak. Sebentar lagi pada ngantuk semua. Karena enggak apa namanya panjang lebar, cuma menyampaikan sedikit saja untuk tentang nuzul Quran yang teman-teman juga. Yang terhormat Pak Adus Ayat Kali, yang terhormat para alim ulama dan tokoh masyarakat, dan yang saya muliakan para anak-anak di sini ya. Perkenalkan dulu, nama saya Taki Udin, asal dari Jada Bali, belajar di sana dan pernah juga ke Jakarta, Kalimantan juga. Kecil-kecil tapi yang mandiri gitu kan. Alhamdulillah sejak dari SMP nggak minta orang tua kita mau kayak Pak Haji gitu ya, nggak minta orang tua, belajar sendiri, bayar sendiri, kuliah sendiri, melakukan uang sendiri. Tidak ketemu dengan Dr. Zarif dan teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينا من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Tentang nuzul Quran Pak Bu, mungkin cuma mengulang materi saja, izinkan akan menyampaikan sedikit, mungkin 5-7 menit ya, ujian ngantuk. Tentang nuzul Quran yang pertama, nuzul Quran ini ada 3 yang akan disampaikan. Yang pertama hikmahnya, yang kedua tujuannya, ketiga mukjizat. Jadi ada 3. Mungkin Al-Quran itu apa sih, masih bertanya-tanya. Mungkin hanya mushaf atau enggak gitu kan? Hanya ini Al-Quran. Al-Quran itu Pak, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril
Ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada umat manusia dan seluruh umat. Seperti itu. Salawat serta salam tak lupakan menunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti. Dalam hadis yang Anda bacakan tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Kita sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, pengen jadi orang baik, pengen jadi sebaik-baiknya, yuk belajar Al-Quran dan mengajarnya. Ya, seperti itu. Yang pertama, ketika Al-Quran diturunkan, ya, ketika Al-Quran diturunkan ke bumi, ya, itu luar biasa. Subhanallah, ya, hikmahnya banyak banget. Dia ketika Al-Quran turun di suatu tempat, di tempat itu menjadi mulia berkat Al-Quran. Turunnya di Mekah, Mekah mulia. Turunnya di Madinah, Madinah mulia. Turunnya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi Ruhul Amin, penghulu para malaikat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi penghulu seluruh para nabi. Subhanallah. Kenapa? Kalau bisa, Pak, ya, mulai dari sekarang. Coba kita belajar mengajar anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Insya Allah ini kamu nggak lama lagi mudah-mudahan jadi desa. Ya, berkat Al-Quran. Subhanallah. Ya, ini loh hikmahnya. Diturunkan Al-Quran seperti itu. Dimanapun Al-Quran turun, insya Allah dia akan lebih mulia. Kalau ada seorang anak menghafal Al-Quran, ya mungkin sudah tahu semua. Di akhirat orang yang memfasilitasi orang tuanya dikasih mahkota sampai kita Pak terkejut nih. Kata Allah, wahai ananda, silakan pakai jubah besar kepada kedua orang tua. Orang tuanya kita sebagai orang tua terkejut. Ya Allah, apa yang saya lakukan ini ya Allah? Dipakai mahkota, dikasih kerajaan, nggak bangga kita. Seperti itu. Tapi syaratnya suruh anak kita untuk menghafal Al-Quran. Tetapi Pak, jangan hanya menyuruh anak kita untuk menghafal Al-Quran. Itu harus dimulai dari kita sendiri. Kalau nggak mulai dari orang tuanya, bagaimana orang tua anak kita untuk menghafal Al-Quran? Ya, orang tuanya enggak, hanya nyuruh anaknya, gitu kan? Begitu juga mungkin orang tua kita terdahulu. Kita berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya. Kita pengen surganya Firdaus, pastinya. Tapi apa sudah ada punya bekal kita untuk menghadapi Allah? Pengen ke surga Firdaus. Kita dikasih Allah 24 jam. Berapa menit, berapa jam yang kita gunakan benar-benar untuk beribadah kepada Allah? Selama Ramadan nih, anak-anak. Selama Ramadan, anak jam, ya. Sudah hafal Al-Quran ini? Baca Qurannya? Belum, ya. Iya. Di tempat saya mengajar ini anak-anak SMP, Nah, sudah hafal 10 malam pertama sudah hafal satu kali. Subhanallah. Anak SMP itu 10 hari itu sudah hafal. Mau berapa kali kata? Hafal nggak? 3 insya Allah. Gitu. Jadi anak-anak SMP itu sudah banyak maka hafal 3 kali hafal. Nah, kenapa tidak? Jadi sekolah itu insya Allah, ya, sekolah itu menjadi sekolah salah satu sekolah favorit juga, ya, karena dengan berkat gurunya Al-Quran kita ajarkan di situ Al-Quran, ya. Pengen jadi sebaik-baiknya orang itu belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ini maksudnya. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, subhanallah, ini hikmahnya. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu berbeda. Kita membaca Al-Quran itu 1 huruf, apalagi berpuasa digajar dengan 10 pahala. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau dikali 10 jadi 30. Yang Al-Quran hikmahnya dibaca berulang-ulang, tidak pernah bosan. Tak ada orang bosan baca Al-Quran. Kita sehari semalam itu mungkin lebih dari 17 kali. Benar? Kita sholat itu selalu baca Al-Fatihah. Ada nggak orang yang bosan baca Al-Fatihah? Berhenti baca Al-Fatihah. Berbeda dengan buku-buku. Kalau
sudah bosan, sudah bosan. Tapi Al-Quran enggak, dia yang bosan. Bahkan dia menjadi obat. Orang-orang ini, misalnya ada orang kesurupan apa? Baca aja Al-Fatihah. Dengan berkat Al-Fatihah ditiup air kasih, insyaallah. Ya, seperti itu. Pengen jadi sebaik-baiknya. Pahalanya luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi jadi penghafal Al-Quran, itu lebih besar lagi pahalanya. Pak, Bu, kita pengennya surganya ya surga Firdaus, ya kan? Yep. Semuanya pengen surga Firdaus. Ya benar. Yang bilang, sudah cocokkah kita untuk menetap bertemu dengan Allah dan minta surga Firdaus? Sudah pantaskah kita bertemu dengan Allah minta surganya? Bilang. Tahu Nabi Adam? Tahu ya? Tahu. Kenal Nabi Adam? Kenal? Subhanallah. Ya. Subhan kenal dengan Nabi Adam. Tahu namanya aja ya. Nabi Adam itu ketika di surga dia melakukan satu kesalahan. Satu kesalahan diturunkan ke kita, Pak. Pengen ke surga. Pernah nggak melakukan kesalahan? Banyak. Itu ayo Pak, ya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih bulan Ramadan, masih setengah lagi nih. Pengen kita gapai, ya. Ayo saling kejar, ya. Di bulan Ramadan tuh luar biasa. Al-Quran diturunkan satu bulan, namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh jadi mulia. Diturunkan pada malam Jumat, hari Jumatnya jadi mulia. Apalagi diturunkan kepada anak kita, suruh dia menghafal Al-Quran. Jangankan anaknya ya, orang tuanya dijadikan mulia, rumahnya jadikan berkah. Mungkin di Bangka ini ada nama Musa ya, subhanallah. Kita bangga sebagai orang Bangka, kita melihat Musa hafalannya luar biasa, menghajikan bapak ibunya sampai ke Arab sana. Kita sendiri, sudahkah? Penenkah jadi Musa-Musa selanjutnya? Sudahkah kita berusaha untuk hal itu? Seperti itu. Al-Quran luar biasa. Itu ya. Terus mukjizat, Pak. Al-Quran itu mukjizat, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa. Mukjizatnya pakai tongkat. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Tapi Al-Quran diturunkan, membacanya juga langsung dapat pahala. Orang yang menjaga Al-Quran, sering berinteraksi Al-Quran, itu hatinya akan bersih. Orang benar-benar hafal Al-Quran nih Pak, Bu. Jasadnya nggak akan pernah disentuh sama yang namanya cacing tanah. Utuh. Ada kejadian mungkin di 2006. Itu tsunami. Mungkin semua kenal, semua tahu dengan tsunami di Aceh. Di hari 29 ada tim evakuasi melihat seorang mayat perempuan nyalap di lecak rawa-rawa gitu. Ditarik utuh. Ini orang kok hari 29-nya masih utuh seorang perempuan. Setelah diselidiki dia memilih hafalan 20 lebih juz Al-Quran. Subhanallah. Mayatnya utuh padahal hari 20 di Palembang. Di Palembang terjadi ada beberapa tahun yang lalu anak-anak kecil nih, anak-anak TPA, anak-anak yatim. Anak-anak TPA mereka diundang untuk acara. Mereka harus melewati sungai. Ketika melewati sungai, namanya anak-anak berdiri di atas perahu sampingnya, kebalik perahunya 3 tenggelamnya, yang 17-nya selamat, masih bisa berenang. 3, 1 nggak ketemunya selama 3 hari. Selama 3 hari baru ketemu mayat anak kecil. Anak kecilnya masih memegang Al-Quran kecilnya di dadanya. Mau ditarik itu Al-Quran, tapi nggak bisa. Subhanallah. Padahal sudah meninggal. Ditanya, Bu, mungkin ibu belum rela ya. Dibisikin ibunya, Nak, sesungguhnya Umi sudah rela. Kamu meninggalkan Umi. Dilepas ke Al-Quran. Lepas sendiri Al-Quran. Subhanallah. Orang yang menjaga Al-Quran itu sebenarnya nggak benar-benar mati. Hanya jasadnya saja yang kaku. Subhanallah. Subhanallah. Ini loh mukjizat Al-Quran. Orang membacanya, orang yang menghafalnya, semuanya akan dapat. Yang terakhir. Yang terakhir, buat apa sih Al-Quran diturunkan ke muka bumi? Buat apa gitu kan? Buat inilah pedoman hidup kita, Pak.
Antum baca Al-Quran, praktekkan. Kita beriman dengan Al-Quran. Apapun yang dikatakan Al-Quran, kita imankan, kita percaya. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu, di surah Al-Kahfi itu menceritakan bahwa mereka itu tidak dilindungi dari sinar matahari. Mungkin di zaman dulu ulama itu nggak pernah. Oh, mungkin kita percaya aja kalau ada satu tempat tuh matahari itu nggak tenggelam-tenggelam. Nah, ternyata sekarang terjadi, Pak. Terjadi itu di daerah namanya negara Norwegia. Matahari itu nggak tenggelam. Gimana puasanya? Subhanallah. Subhanallah. Apapun yang dikatakan Al-Quran tercatat di dalam Al-Quran, dikaji sama Al-Quran, insya Allah itu semuanya benar. Ini loh keaslian Al-Quran. Tidak akan pernah dipalsukan sama orang lain. Satu huruf saja dihilangkan, satu titik saja dihilangkan, akan ketahuan bahwa itu sudah dirubah sama orang-orang. Orang-orang kafir bukan sekali dua kali mereka merubah Al-Quran, tapi itu nggak bisa karena Al-Quran itu diturunkan melalui mulut ke mulut, melalui bacaan ditalaki, bukan hanya bacaan, ya, tapi ditalaki. Al-Quran satu-satunya kitab yang dihafal dengan mudah, hafalnya dengan mudah, dan hafal seluruhnya banyak hafal seluruh 30 juz ya, banyak. Teman-teman waktu kuliah itu luar biasa. Anak-anak muda itu mereka menghafal 30 juz Al-Quran biasa, anak-anak muda itu. Jadi ketika bulan Ramadan mereka bisa menghatamkan baca Al-Qurannya 30 kali juga, Pak. Anak-anak muda, orang tua alhamdulillah memang ini ya, sebanyak seperti itu ya. Ada dosen saya itu duduk habis subuh nanti jam 4 atau jam 5 selesai baca Al-Quran 30 juz selesai. Gitu. Itu setiap ini malamnya jadi imam lagi kan, ada 1 juz, ada 3 juz juga dosennya. Tapi anak muda luar biasa, mereka bisa menghatamkan sehari sekali hatam. Ya, bagaimana dengan anak-anak kita? Sudahkah mereka menuju hal-hal situ? Sudahkah mereka memperbaiki diri mereka dengan Al-Quran? Ya, tujuan kita ini loh, pedoman kita. Pengen selamat, Allah kasih jalannya, Pak kasih rambu-rambunya. Kalau kita pengen minum obat pasti baca ini. Ya, kita baca dulu peraturnya. Pengen jalan kita tahu mana jalan itu. Nah, Al-Quran itu juga mau nggak kita membaca dan mempraktekkannya? Mau? Nah, gimana? Mau menjadi penghafal Al-Quran? Mau jadi penghafal Al-Quran? Ya, tugas antum adalah kita pengen masuk surga sama-sama bersama orang tua kita. Orang habis 30 juz itu bisa memberi syafaat 70 orang. Kawan-kawan kita yang belum berada di surga bisa antum tarik ke surga sebanyak 70 orang. Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang kamu tarik? Mungkin keluarga kita hanya sampai 30-40. Lainnya subhanallah. Ayo pemuda, antum tugas antum. Tugas antum untuk menghafal Al-Quran. Ayo bikin ini masjid menjadi masjid penghafal Al-Quran. Ya jadikan sore-sore kumpul anak-anak TPA menghafal sedikit-sedikit juz amma kan, dari An-Naba sampai An-Nasr, bertahap. Ya, bertahap. Orang tua memfasilitasi anak muda bergerak, yang anak kecil mereka yang belajar Al-Quran. Insya Allah ini desa akan jadi desa berkah. Insya Allah ini desa akan jadi pencetak para santri-santri penghafal Al-Quran. Kita akan seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lewat dari 7 menit. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Iqbudin yang sudah menyampaikan kepada kita tentang keutamaan Al-Quran, khususnya malam hari ini diturunkan di malam yang mulia, diturunkan di hari Jumat yang mulia, diturunkan oleh malaikat pun menjadi malaikat yang mulia, yang diturunkan kepada manusianya pun menjadi mulia. Dan insya Allah Al-Quran
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Guru, Pak Tadi, yang pintu ini. Bapak-bapak, ibu dan anak yang Allah muliakan, 3 amalan yang tidak pernah Allah ganjar dengan kebaikan, yaitu amalan pemimpin yang adil. Ini doanya diijabah oleh Allah. Orang yang terzalimi dan orang yang berpuasa. Nah, insyaallah
setiap manusia nanti akan dituntut untuk apa usia yang diberikan. Ya, saya disuarkan, mohon maaf boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak-bapak, jika akhiri mohon maaf dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. sepertinya ada bunyi piring-piring Bunyi makanan. Seperti orang yang menyediakan makanan dan yang memakannya sama-sama mendapatkan berkah dari Allah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak De, matur suwun Pak De. Ustadz, makasih Ustadz. Ustadz Ruslan. Pak De, matur suwun nggih. Ini nanti kami rencana siaran langsung, tapi sinyal kuat jadi kami rekam dulu. Nanti kami masukkan ke YouTube yang nih, YouTube ini. Dibalik Pak De, dibalik. Nah, YouTube nih. Nanti tapi nunggu kami sampai Sungai Liat, mungkin besok kami masukkan. Sinyal udah kuat. Memang sini masih ketinggalan anak-anak. Nih, mudah-mudahan bisa tahun yang akan datang. Sinyal. Pernah ke sekolah, dokter? Pernah Pak De kepala sekolah? Iya, kau. Masya Allah. Tahun 2020 pas Covid awal. Iya. Oh iya ya. Pak Kadus, Makasih banyak, Pak. Zaril. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu boleh kami suara enggak? Sudah kena petugas di sini ya, sampai sekarang jadi masyarakat sini lah. Asli Muje sebenarnya. Luar biasa Ustaz. Masih Ustaz. Asli Muje. Ya sama lah kita. Yang penting kan kita syukuri ya. Yes. Nah, sahabat-sahabat Rinta, ini wajah-wajah dari Dusun Air Petaling. Mereka semangat menghadapi nuzul Quran. Insya Allah mereka semua mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Monggo. Pak Haji, Pak Haji, boleh kami nyorot ibu-ibu? Boleh ya? Ada ya? Oke. Kita lihat. Sekarang kita masuk ke kawasan ibu-ibu. Bang, yuk. Yuk makan. Pade. Ayo Pade. Pak, silakan Pak. Assalamualaikum ibu-ibu. Mohon izin kami siarkan nanti. Ini sekarang masih siaran tunda. Silakan rapikan wajahnya. Wajah menerapi. Lambai tangan. Coba bilang, ura coba. Wah. Rencana masuk ke YouTube besok, Bu. Sekarang belum bisa karena sinyal tidak kuat. Rencana siaran langsung. Baik, sahabat-sahabat kita, ibu-ibu sudah selesai makan rupanya. Sudah selesai makan, Bu? Oh, baru mulai. Silakan, Bu, silakan. Nah, ini ada makanannya, apa ini namanya ini? Namanya jeruk nih. Ini kue apa nih, Bu? Kue lebaran. Ini apa nih? Apa namanya? Ini selada. Bugis. Ya kue bugis, selada. Selada. Oh, bugis tuh Tanjung. Berarti ada bugis yang... Ada. Nah, ini ada buah kurma juga nih. Dari Arab nih, insya Allah. Dari Arab. Nah, ini kue apa nih? Ini dokter deh. Kue Kacang? gorengan. Iya. Oh, di Sungai Liat namanya roti goreng. Sampai lah. Mana Bu? Kue apa namanya? Rengai bukan Rengai. rengai. Ya nyicip tapi ya. Oh, kami share langsung dulu. Lalu. Di bapak-bapak ada tidak? Oh, mendadak kami bawa dulu. Baik, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat cinta. Saya mau mencicipi masakan dari sini, makanan di sini. Mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal, paham. Salam dari Bang Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu lambai dada, terus ucapkan Assalamualaikum, Bu. 1, 2, 3. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bu, lampai Bu.